Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, saya percaya kita semua baik-baik saja karena dipelihara Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita berlimpah-limpah. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah tergabung dalam online service dari Grace of Christ Community hari ini. Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan dan kita akan menerima anugerah yang terbesar, yaitu tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Kita akan memuji dan menyembah bersama-sama. Itu sebabnya sebelum kita mulai, persiapkanlah Alkitab saudara, persiapkanlah roti dan anggur serta minyak zaitun. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami melalui Pastor Joshua sama kakak, dan kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena firman-Mu memberi kekuatan bagi kami, firman-Mu memberi kesembuhan bagi kami. Dan kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari beri kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hatimu sama-sama katakan, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu damai yang sejati. Ku damba hadirmu. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan buat setiap kami. Karena begitu besar kasih Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang dikorbankan menjadi korban pendamaian bagi setiap kami.
Tuhan Yesus yang telah rela mengakui segala dosa kita menjadi dosanya. Bahkan menjadi dosa ganti buat kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oleh pengorbananmu, segala dosa kami sudah diampuni. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Bapa, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak, terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang kudus, anak
Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Bapa yang baik. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan. Terima kasih Yesus. Gak henti-hentinya kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami mau sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi. Sebab hanya Engkau yang layak disembah dan ditinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Kami sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dan ku datang Tuhan, dan ku datang menyembahmu Yesus. Dalam terang kebenaran dan kasih-Mu kami datang untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, Engkaulah yang telah membebaskan kami dari segala kutuk dosa, sehingga kami sekarang telah dimerdekakan dan hidup di bawah anugerah-Mu yang berlimpah-limpah. Tidak ada lagi pendakwaan karena dosa. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya, untuk menerima penebusan yang kekal di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Maka sebagai umat kudus-Mu kami datang bersama-sama di dalam fellowship online ini. Dengan iman Engkau menyembuhkan semua yang sakit, Engkau memulihkan semua yang luka, dan memberkati kami semua. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku untuk memberitakan Yesus, kabar baik yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah kami semua mengenal satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, sehingga kami hidup berlimpah-limpah kasih karunia dan damai sejahtera karena Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, berfirmanlah dan kami bersukacita mendengarkan kebenaran-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin.
Baik, dimanapun saudara berada, hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan kehendak Bapa siapapun yang bersama-sama di dalam fellowship online ini, tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu, tapi menjadi percaya bahwa Bapa sangat mengasihi kita sekalian. Apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah lanjutan dari apa yang kita telah dengar minggu lalu. Bagaimana kita memahami untuk menang menghadapi badai kehidupan. Dan hari ini kita akan memahami bagaimana kita berdoa dalam menghadapi badai kehidupan. Dan judul kita hari ini adalah doa dalam menghadapi badai kehidupan. Jadi tidak semua orang bisa berdoa di dalam menghadapi badai. Tapi biarlah kita memahami bahwa kita mempunyai hak istimewa untuk dapat datang dengan sukacita dan minta kepada Bapa apa yang menjadi bagian kita di dalam Kristus. Nah, minggu lalu kita membahas dari Markus pada pasalnya yang keempat. Hari ini kita akan membaca kembali Markus pada pasal 4 dan kita akan bersama-sama menerima kebenarannya, menerima kasihnya dan kuasanya. Pada ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, Pastor Berti akan baca buat kita semua. Markus pasal 4 pada ayat 35 sampai dengan 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuk laut taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Nah, ini adalah hal yang luar biasa jika kita memahami bahwa dalam kehidupan kita pun akan seperti ini pada kebanyakan orang atau secara umum. Kalau kita lihat di dalam teks pada ayat yang ke-38, di situ dikatakan pada waktu itu, pada waktu ada tofan yang sangat dahsyat, pada waktu air masuk ke dalam perahu, pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Dan ini yang murid-murid katakan kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perkataan ini adalah suatu pendakwaan. Guru, engkau tidak peduli. Dan banyak dari kita ketika menghadapi masalah kehidupan ini yang terjadi, kita terdakwa. Baik oleh orang-orang di sekitar kita ataupun oleh keadaan itu sendiri. Nah, di ayat 39, ia pun bangun. Ia pun bangun menghardik angin itu. Ia bangun langsung berurusan dengan masalah. Ia tidak bangun berurusan dengan orang yang mendakwa. Karena ini memang sistem kerjanya. Karena inilah secara praktis bagaimana kita menang di dalam kehidupan kita menghadapi badai. Bagaimana kita berdoa menghadapi badai kehidupan. Karena konteks seluruh Markus 4 adalah tentang penabur yang menabur benih. Tentang kerajaan Bapa yang memberikan Yesus sebagai benih firman yang penuh kuasa. Yang jika benih itu ditabur jatuh ke tanah yang baik, pasti bertumbuh dan pasti berbuah. Dan buahnya pasti lipat kali ganda. Dan tidak ada yang bisa stop. Itu sebabnya kemudian Markus mengatakan hal kerajaan surga seperti satu biji sesawi. Pada mulanya kecil, tidak dianggap. Demikian juga sikap kehidupan kita ketika menghadapi badai. Ketika kita berdoa dianggap kita tidak melakukan apapun. Ketika kita berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan dianggap kita tidak peduli. Tapi sesungguhnya kuasa yang terbesar bukan dari apa yang dapat kita kerjakan. Kuasa yang terbesar adalah apa yang dapat kita terima dari apa yang Yesus dapat kerjakan. Itu sebabnya minggu lalu kita sudah membahas, dikatakan betapa besar kuasanya. Bagi siapa? Bagi kita yang percaya.
Jadi kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi, sangat besar. Percaya kita pada kebanyakan orang terbatas. Kita dipanggil untuk percaya tanpa syarat, tanpa batas, untuk memahami. Tidak ada satu masalah, tidak ada satu badai yang datang dalam kehidupan kita yang tidak Tuhan ketahui. Pada kenyataannya di dalam konteks Markus 4, Tuhan tidur ada di perahu bersama-sama dengan mereka. Tetapi murid-murid ketakutan, Yesus tidur, Yesus rest. Sehingga yang pertama, ketika kita menghadapi badai kehidupan, bagaimana kita berdoa? Kita harus mempunyai sikap doa di dalam kebenarannya. Karena kebenarannya adalah kemenangan kita. Kebenarannya bukan sarana untuk menang. Kebenarannya bukan jalan untuk menang. Kebenaran adalah kemenangan kita. Tugas kita ada di dalam kebenarannya. Mindset kita harus taruh di situ. Itu sebabnya di dalam kebenarannya kita telah menjadi, bukan akan, telah menjadi. Di dalam kebenarannya kita telah menjadi bagian di dalam kemenangannya. Itu adalah kebenaran, bukan keadaan. Itu adalah kebenaran yang hakiki. Sampai-sampai Tuhan bilang yang mati kalau percaya Yesus bangkit. Artinya kematian tidak berkuasa. Dan kematian adalah semua jumlah masalah hidup, ujungnya kematian. Tuhan bilang akan dibangkitkan orang yang percaya. Supaya kita memahami, bagi Yesus tidak ada satu masalah yang tidak dapat dia selesaikan. Dia sanggup selesaikan. Saya rasa kita boleh tersenyum dulu, yang lebar, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Karena kita memahami bagaimana kita berdoa. Doa dalam menghadapi badai kehidupan, yang pertama kita rest. Berdoa tanpa pendakwaan. Yesus didakwa, guru, engkau tidak peduli kalau kamu binasa. Kalau saya yang dengar itu, apa lu bilang? Pasti ngomong gitu. What? Kita protes, tapi Yesus tidak. Karena tidak ada yang dapat mendakwa dia. Dia mengetahui apa yang dia kerjakan. Di dalam konteks Markus 4 ini bahkan Tuhan sendiri yang berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan tidak bilang marilah kita tenggelam. Makanya di dalam Markus 4 dikatakan sebelum kejadian ini dia sudah katakan, camkan apa yang kamu dengar. Camkan apa yang menjadi imanmu. Karena iman timbul dari pendengaran. Barang siapa mendengar, kepadanya akan diberi. Di dalam Markus 4 ayat 24, 25 akan kita baca ulang. Dan biarlah kita diberkati. Karena kita mau rest menghadapi seluruh badai kehidupan kita. Tantangan hidup kita. Mari Pak kita baca, demikian firman-Nya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Siapa yang mempunyai, konteksnya mendengar. Siapa yang mempunyai? Mempunyai apa? Pendengaran. Mempunyai apa yang dia dengar. Tuhan Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Dan murid-murid bilang, guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Sehingga seolah-olah perkataan Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam diri mereka. Tidak ada sisanya. Itu sebabnya mereka mendakwa Yesus seolah-olah tidak peduli. Karena bagi Yesus sebenarnya benih atau firman yang ditabur di dalam diri mereka harusnya bertumbuh. Harusnya mereka berkata kepada angin seperti yang Yesus katakan, diam. Guru telah bilang, Tuhan sudah bilang, kami akan ke seberang. Teduhlah. Karena Tuhan mau kita percaya. Dia telah mati supaya kita hidup. Dia ditolak, bahkan dihukum, digantung, dihakimi, menanggung semua penyiksaan. Dan bahkan Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Supaya kita sekarang dapat diterima oleh Bapa. Dia dicambuk menderita supaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Banyak orang ketika kita berdoa tentang kesembuhan, mesti ditambahkan dengan perkataan, jika engkau kehendaki. Sepertinya rohani. Tapi sebenarnya kita sedang meragukan perkataan Yesus. Bahwa dia sendiri yang menanggung penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Seluruh dunia ini, kehidupan kita sudah pasti, gak usah diomongin, adalah di bawah kehendak Bapa. Tapi bukankah Bapa sendiri yang mau kita percaya? Itu sebabnya apa yang menjadi imanmu, apa yang mau menjadi doamu, apa yang menjadi harapan dan keinginanmu untuk engkau peroleh dari Yesus. Jangan pernah mau didakwa lagi. Karena kamu dan saya tidak hidup di bawah pendakwaan. Roma 8 ayat 1 menuliskannya dengan tegas.
keren banget Roma 8 ayat 1. Dia mengatakan begini, demikianlah sekarang. Kapan? Sekarang. Sekarang. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Teks aslinya tidak ada lagi pendakwaan bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Kita semua ada di dalam Kristus. Kita akan menghadapi badai, menghadapi tantangan, menghadapi masalah ekonomi, keluarga kita yang mungkin tidak sempurna. Tetapi semuanya harus kita hadapi dengan rest, dengan iman. Bahwa kita tidak ada di dalam pendakwaan lagi. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Itu sebabnya Roma pada pasal 8 ayat 31-nya memberikan kepada kita pengertian yang lebih radikal. Dikatakan sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Mari kita baca Pak bersama-sama. 2 ya. Jika Bapa di pihak kita, siapakah yang akan melawan ya, kita? siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan mendakwa kita? Jika ketika engkau berdoa dan minta kepada Bapa dengan iman bahwa engkau adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, orang-orang yang sudah dikuduskan, siapa yang bisa dakwa? Enggak ada yang bisa dakwa. Di ayat 29 ya dikasih tahu dan ayat 30 demikian Pastor Berti bisa baca ayat 29 30 2 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita bawa ayat ini dalam konteks kehidupan, kita menghadapi badai, menghadapi penyakit, menghadapi masalah. Tapi dikasih tahu, kamu sudah dipilih. Siapa yang mau bisa hapus kenyataan itu? Siapa yang bisa batalkan? Kamu yang sudah dipilih, kamu yang ditetapkan untuk memperoleh anugerah kebenaran. Dan kita yang telah memperoleh anugerah kebenaran, kita juga akan dimuliakannya. Itu sebabnya kalau Bapa di pihak kita, siapa yang mau lawan, siapa yang mau mendakwa. Itu sebabnya ketika kita berdoa menghadapi semua tantangan hidup, berdoalah dengan rest, berdoalah dengan iman. Bahwa kita telah memperoleh anugerah kebenaran sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan dibenarkan. Kalau kita membaca mundur di dalam Roma 8 ayat 28-nya, itu sebabnya di ayat 28 dikatakan demikian. Aku Kita tahu tahu sekarang bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Bapa. Amin. Coba pegang jantungnya, katakan aku percaya. Di dalam setiap masalah kehidupanku, di dalam semua badai kehidupanku, aku percaya bahwa Bapa ada di pihakku. Bapa telah memilih aku, menetapkan aku, memberikan aku anugerah kebenaran untuk menerima kemuliaan. Artinya di balik badai itu ada kemuliaan. Itu sebabnya Yesus tidur. Dia tidak menghadapi badai, dia tidur. Dia rest. Supaya kita sekarang bisa melihat di semua badai kehidupan kita ada Yesus. Di semua masalah kita ada Yesus di situ. Dia hadir bersama kita. Tapi sering kita mengabaikan dia sebagai orang yang tertidur. Sehingga kemudian kita menganggap Tuhan tidak peduli. Hak istimewa yang Bapa berikan kepada kita adalah segala dosa kita sudah diampuni sehingga di dalam kekudusannya kita boleh minta apa saja. Minta. Dia tahu kita perlu tapi dia tidak memberi sebelum kita minta. Dia tahu kita butuh tapi dia tidak memberi sebelum kita minta. Dia memberi kepada kita anugerah yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Apa? Kita telah dikuduskannya satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkannya. Dan sebagai orang-orang yang telah dibenarkan, apapun yang kita ucapkan, Bapa mendengar. Itu sebabnya dia katakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Marilah menghadapi kehidupan ini dengan iman. Bahwa engkau berdoa sebagai orang-orang yang merdeka. Yang telah ditebus dengan darahnya. Tidak ada lagi pendakwaan. Engkau orang-orang yang telah memperoleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kita lihat Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Demikian firman-Nya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Dia menghardik angin. Karena angin, air jadi berombak. Angin itu dahsyat. Dia hardik angin baru dia berkata. Dia tidak menghardik. Dia berkata kepada danau,
teduhlah, tenanglah. Ada dua hal yang dia katakan. Dia menghardik angin, penyebab. Angin itu gambaran pengajaran, gambaran pendakwaan, gambaran semua yang datang kita dengar, kita bisa rasakan, tapi kita nggak bisa lihat. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada kita untuk percaya, karena apa yang dia berikan lebih dahsyat lagi. Walaupun tidak terlihat, tapi lebih dahsyat daripada semua yang kita rasakan yang menakutkan. Itu sebabnya ketika kita berdoa menghadapi badai kehidupan kita, Tuhan mau bukan hanya kita tidak terdakwa, tapi kita berdoa sebagai orang yang telah menang. Sebagai pemenang. Bahasa yang sering didengar, berdoa dengan otoritas. Berdoa dengan menyatakan kuasanya Bapa, menyatakan kuasanya Yesus. Kita harus mengenal keberadaan kita di dalam Kristus. Kalau kita pernah membaca kitab Hakim-Hakim, di kitab Hakim-Hakim pada pasal 6, di pada ayatnya yang ke-11, 12, di situ ada seorang pemuda namanya Gideon. Israel diserbu oleh Midian, dan Midian ini ganas banget. Semua hasil ternak, hasil panennya Israel dibantai habis sama Midian. Sehingga orang-orang Israel menjadi melarat. Nah, ada Gideon. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 kita baca tentang Gideon. Dikatakan demikian, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ini sebenarnya sebuah gambaran. Karena pengirikan gandum itu berurusan nantinya dengan roti, dan pemerasan anggur berurusan nantinya dengan air anggur. Berbicara roti dan anggur, korban Yesus Kristus. Nah, ayat 12, Pastor Berti akan membaca buat kita. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Siapa? Hai, pahlawan yang apa? Gagah berani. Padahal Gideon lagi ngumpet. Tapi dia ngumpet di tempat pengirikan gandum dan pemerasan anggur. Karena ini berbicara korbannya Yesus. Kita mau berdoa sebagai orang yang punya otoritas. Otoritas apa? Di dalam diri kita tidak punya otoritas dari diri kita sendiri. Kita hanya punya otoritas jika kita ada di balik kasih dan kuasanya Yesus Kristus. Itu sebabnya kepada Gideon dibilang, hai pahlawan. Dia tidak merasa dirinya pahlawan, tapi bagi Tuhan dia pahlawan. Itu keren banget. Kamu mungkin merasa aku kalah dalam kehidupan. Tuhan bilang, no, kamu pahlawan. Karena bagi Tuhan semuanya ini nanti bisa di-reset ulang. Bahkan kita sekarang sedang dalam keadaan di mana dunia seperti berjalan mundur. Orang yang sudah berbisnis begitu jauh tiba-tiba bisnisnya kayak mundur. Kayak suruh balik jadi nol. Orang melakukan pekerjaan yang udah begitu dahsyat tiba-tiba kayak menyusut dan kayak nol. Bukan terbalik, mundur, mengerikan. Supaya kita memahami sekarang. Bagi dunia mungkin berdoa sesuatu yang tidak berarti. Tapi bagi Tuhan jika engkau berdoa engkau adalah pemenang. Keren banget Tuhan Yesus. Kamsya Yesus. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hai pahlawan. Bagi Tuhan itu pahlawan. Kalau kamu pernah baca di dalam Mazmur pada pasal 68. Ayat yang ke-11 atau 12 di dalam teks kadang-kadang berbeda. Mungkin teks Indonesia ayat 12 kali. Di situ dikatakan ada tentaranya Bapa. Markus 68. Bersama-sama kita baca Pastor Betty 2 ya. Tuhan menyampaikan sabda. Terus orang-orang yang membawa kabar baik itu. Orang-orang yang membawa kabar baik itu apa? Merupakan tentara yang besar. Merupakan tentara, come on, tentara yang besar. Jadi ketika saya sampaikan ini, kepadamu diberikan janji bahwa segala dosamu sudah diampuni. Orang kan bilang, ngomongnya dosa diampuni. No, di hadapan Tuhan itu tentara yang besar. Karena yang lain dia bisa kasih dengan sesederhana dia katakan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dia dapat katakan, kepada tanah yang kacau balau, tumbuhlah semua tumbuhan. Tumbuhan itu muncul dari dalam tanah. Tuhan dapat lakukan itu. Sama seperti sekarang kita mendengar kabar baik ini. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Semua yang baik yang engkau harapkan imani. Bergerak datang mendatangimu untuk memberkatimu. Haleluya. Di dalam nama Yesus Kristus. Karena Tuhan mau kamu dan saya berdoa. Sebagai pemenang.
Itu sebabnya Yesus bangun tanpa kesel sama orang yang ngomong, guru, kau tidak peduli kalau kau binasa. Nggak tahu yang nggak ditulis siapa tuh. Mungkin Petrus. Mungkin Petrus yang ngomong. Terus Tuhan Yesus bangun langsung menghardik angin. Dan dia ngomong sama danau, teduhlah. Yang dihardik apa? Angin. Kita kalau ada badai, yang kita hardik orang yang kita kasih. Istri kita, suami kita, anak-anak kita. Yang kita hardik orang sekitar kita. Kepada musuh kita nggak hardik. Kemudian kepada musuh kita tenang. Tapi kepada sesama orang yang harusnya kita kasih, kita kacau balau. Tuhan nggak ngajar gitu. Tuhan bilang, diam kepada semua yang mendakwa dan mengancam kita. Tapi kepada orang-orang yang terdekat, dia katakan tenanglah. Dan biarlah hari ini kita semua yang kedua, ketika kita berdoa menghadapi badai kehidupan kita, kita berdoa seperti orang yang telah menerima kemenangan. Karena berkat Tuhan sudah sediakan, anugerah Tuhan sudah siapkan di dalam Kristus Yesus. Kamu dan saya pasti menang. Katakan amin untuk itu. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga ini keren banget. Kita tadi membahas Markus 4. Kalau kamu kebetulan membaca kitab Markus secara berurut, kamu memahami. Di dalam Markus 4, sesudah dia mengajar tentang benih, bahwa perkataannya itu adalah benih. Dia kemudian mengatakan bahwa benih itu hal kerajaan surga seperti satu biji sesawi yang akan bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Di dalam pasal 5-nya dia ketemu setan yang sangat kuat mengikat seseorang. Sehingga orang itu walaupun dirantai-rantai itu bisa diputuskan. Baru di pasal 6, kalau kamu baca di kitab Markus, dia cerita tentang Herodes. Siapa Herodes? Raja yang memenggal kepalanya Yohanes Pembaptis. Kita akan baca Markus pasal 6. Kita baca langsung saja pada ayatnya yang ke-22, 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan, Markus 6 ayat 22 sampai dengan 24. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari. Dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Ayat 24, bersama-sama saya, anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya apa yang harus kuminta. Surprise, jawabannya raja gak pernah mikir. Kepala Yohanes Pembaptis. Herodes kaget. Dan apa yang harus Herodes lakukan? Dalam teks ini dia katakan dia sedih. Tapi dia harus penggal juga kepala. Dia melakukan kejahatan. Karena dia punya kuasa. Dan dia tidak mungkin membatalkan sumpahnya. Kita mau berdoa dengan jiwa yang res. Tanpa pendakwaan. Memang keadaan badai kehidupan seolah-olah ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Tapi hari ini teguhkan hatimu. Kamu telah dibenarkan, kamu telah dikuduskan, kita semua telah menjadi bagian di dalam kemuliaan Bapa. Yang kedua, kita mau berdoa sebagai orang-orang yang telah memperoleh kemenangan. Nah yang ketiga, kita bukan hanya berdoa sebagai orang yang menang. Tapi kita mau berdoa dengan pemahaman ini. Kalau Herodes, raja kerajaan dunia. Kalau kamu pernah baca kitab Markus, atau saya buka ayatnya ya, kalau saya nggak salah itu di Markus 1, pembukaan kitab Markus ayat 15 kalau saya tidak salah. Coba kita buka Markus 1 ayat 15. Kalau saya tidak salah. Saya jarang salah, paling-paling keliru. Ya, mari kita buka. Injil Markus 1 ayat 15. Bersama-sama, 2 ya, kata Yesus, 2 ya, waktunya telah genap. Titik koma. Waktunya sudah genap. Waktunya genap. Waktu Yesus ngomong waktunya genap, setting politik, setting kekuasaan, setting budayanya Romawi, Herodes. Baru dia declare kerajaan Bapa sudah dekat. Bertobat dan percaya kepada Injil. Jadi waktu Yesus datang tidak pada waktu zamannya misalnya Babel, tidak. Yesus tidak datang zamannya Asyur, tidak. Zamannya Mesir, tidak. Itu waktunya belum genap. Orang kalau diajarin kerajaan surga pada waktu itu nggak mudeng, nggak ada contohnya. Tapi waktu zaman Romawi sudah ada contohnya. Apa? Ada kerajaan Roma. Asyur
Waktu Asyur datang, semua budaya di mana Asyur datang dibongkar, dihancurkan, dibakar. Sehingga kalau Asyur pergi dari satu tempat, di tempat itu tidak pernah ada budaya lagi. Jadi kalau digali di dalam penggalian tidak akan pernah ketemu sejarah di tempat itu. Itu Asyur. Tapi Roma berbeda. Roma di mana dia datang, lu tetap Yahudi, lu tetap Jawa, lu tetap Batak, lu tetap Sunda. Tapi di situ ada Kolosium Roma. Di situ ada tiang-tiang Roma. Di situ ada satu kaisar. Semua harus bayar ke kaisar. Kayak Tuhan mau kasih tahu. Ini waktunya dia datang untuk kasih tahu. Kerajaan surga bukan mau menghancurkan kehidupanmu. Tapi mau membawa seluruh kehidupanmu menjadi miliknya Bapa di surga. Nah dalam setting ini, dalam konteks ini dia kasih tahu tentang Herodes. Kerajaan dunia saja. Waktu rajanya ngomong. Dia sumpah. Apa yang kau minta aku beri. Dan anaknya minta apa? Kepala Yohanes Pembaptis. Dia penggal kepalanya, dia serahkan kepada anaknya. Kepala Yohanes Pembaptis di atas talam seperti permintaan ibunya. Anaknya bawa kepada ibunya. Ini sebenarnya sebuah gambaran. Gambaran yang Tuhan beri buat kita. Gambaran Bapa yang menjanjikan kepada Yesus Kristus. Perjanjian yang kudus menyangkut kepentingan kita. Bapa yang berkata kepada Yesus tentang kehendaknya harus digenapi. Dan Yesus yang telah menggenapi kehendak Bapa demi kita. Supaya hari ini kita berani percaya. Jika Herodes bersumpah dan sumpahnya tidak bisa dibatalkan. Masakan Bapa yang telah memeteraikan kita menjadi miliknya dengan korban darah Yesus Kristus. Akan membatalkan janjinya kepadamu dan kepadaku. Tidak mungkin. Akan ada banyak orang yang mengajarkan, oh enak itu doa ngajarin yang enak-enak. Bukan saya yang ngajarin, Tuhan yang berkata. Apabila engkau mengerti kebenaran ini, diberkatilah. Karena engkau akan mengerti kenapa di Ayub pasal 13 ayat 18. Ayub, mari kita buka kitab Ayub, kita sampai pada bagian terakhir. Ayub pasal 13 ayat 18. Ayub berkata demikian, mari kita baca Pak. 2 ya. Ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku. Aku yakin bahwa aku benar. Bersama-sama saya mulai dari aku yakin. 2 ya. Aku yakin bahwa aku benar. Waktu dia ngomong gini, dari kepala ke kaki borokan. Waktu dia ngomong gini, rumahnya, hartanya habis. Anaknya mati semua. Kambing dombanya habis. Istrinya menghina dia. Dia didakwa oleh semua teman-temannya yang ahli-ahli itu semua. Yang merasa kudus, nggak mungkin. Lu pasti lagi dihukum Tuhan. Lu kayak gini dihukum Tuhan. Ayub bilang, aku yakin aku benar. Padahal belum ada darah Yesus. Itu sebabnya di dalam Ayub pada pasal yang ke-42. Di ayat 7 dan ke-8. Kemudian Tuhan berkata begini. Ayub pasal 42 ayat 7 dan ke-8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Mereka semua ngomong seperti membela Tuhan dan mendakwa Ayub. Tapi Tuhan bilang aku murka kepada mereka karena mereka ngomong tentang aku dengan salah. Sementara Ayub yang didakwa, dia katakan aku yakin aku benar. Tuhan bilang hambaku benar. Pada ayat yang ke-8 mari kita baca bersama-sama. 2 ya. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semua itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Haleluya. Sampai 2 kali Tuhan katakan. Kamu tidak seperti hambaku Ayub. Dan apa sih artinya 7 domba? Bukankah 7 gambar kesempurnaan? Suruh di korban bakaran. Bukankah itu gambaran tentang korban tubuh dan darah Yesus? Korban yang sempurna. Supaya kalau kamu hari ini memahami di tengah di hadapan tantangan dan badai dunia, termasuk saya di dalam kehidupan kita semua.
Marilah kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Yang pertama, berdoalah tanpa pendakwaan. Kamu adalah orang merdeka yang telah ditebus. Berdoalah sebagai pemenang. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Katakan, Tuhan, aku percaya semua yang aku lihat, semua yang aku hadapi, tidak ada satupun yang dapat membatalkan janjimu. Dan sebutkan semua janji Tuhan yang ada di dalam kehidupanmu. Bahwa dia menyembuhkanmu, memberkati anak-anak kita. Sampai generasi ketiga dan keempat. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita jaminan. Jika Raja dunia berucap dan tidak bisa dibatalkan. Lebih lagi Tuhan kita, Bapa kita. Ketika kita menerima tubuh dan darahnya. Sama seperti Gideon, Tuhan bilang kamulah pahlawan. Sama seperti Ayub. Semua doanya digenapi dan dia dipulihkan lebih dari yang lalu. Saya berdoa. Sesudah masa pandemi ini berlalu, kita akan melihat ada berkat yang lebih besar dari apa yang pernah hilang diberikan kepada kita. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua. Saya berdoa kamu yang sakit hari ini disembuhkan. Saya berdoa keluargamu dipulihkan. Saya berdoa ada damai sejahtera di keluarga kita. Saya berdoa ada kesehatan, kekuatan, bahkan berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan sediakan bagi kita. Bahkan apa yang hilang dia sanggup kembalikan lipat kali ganda. Bahkan melalui doa kita akan ada banyak orang yang ditolong dan diberkati Tuhan. Semua karena iman kepada Yesus Kristus. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Berdoa sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan dibenarkan. Percayalah bahwa Tuhan hadir di dalam semua badai kehidupan. Dan berdoalah sebagai pemenang. Dan jangan pernah lupakan bahwa di dalam Tuhan sumpahnya, janjinya, kebenarannya tidak pernah bisa dibatalkan. Terpujilah Yesus Kristus dan diberkatilah kita semua. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Shalom. Saudara diberkati firman Tuhan pada hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi yang terbaik dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Raja, segala raja. Tebarkan jala, menangkan jiwa bagi Yesus Tuhan. Pintu anugerah masih terbuka, sekaranglah waktunya. Kita dipanggil, dipilih, melayani Dia. Yesus Tuhan, Raja, segala raja. Pintu anugerahnya masih terbuka. Ku tebarkan jala, tangkap jiwa, ku dapat mahkota. Dari
Kita bersyukur ini adalah anugerah yang terbesar. Kita dapat menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Dengan iman bersama-sama Bapa kami bersyukur. Kami berterima kasih. Karena oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh anugerah karya salib Kristus. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus, segala dosa kami telah diampuni. Kami telah dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan. Bahkan disempurnakan. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakitku sudah disembuhkan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami diberkati, bebas dari segala kutuk. Roh Kudus mengurapi kami, berkuasa atas kami, berdiam di dalam kami. Untuk kami hidup bagi kemuliaan Bapa. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus, memiliki hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami bersyukur ya Bapa, di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Tuhan Yesus berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa. Kami hidup di dalam segala kelimpahan karena iman kepada Yesus Kristus, memiliki jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman, dengan rasa syukur. Kita mengingat kasih-Nya yang besar, mengingat pengorbanannya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dengan sukacita, dengan rasa syukur kita mengenang kasih Bapa yang besar. Dan ini adalah pengorbanan Yesus sebagai meterai, sebagai suatu perjanjian yang baru dan kekal. Jika Herodes tidak dapat membatalkan apa yang dia ucapkan, dan dia harus menggenapi sumpahnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, lebih-lebih Yesus yang telah berkorban mencurahkan darah agar kita semua diselamatkan. Masakan Bapa akan membatalkan janjinya? Percayalah, di dalam kuasa darahnya kita semua pasti diselamatkan. Mari kita angkat cawan ini bersama-sama. Bapa, kami bersyukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Darah yang tercurah dari atas kayu salib. Kami telah menerima anugerah pengampunan dosa. Anugerah penebusan yang kekal. Kami telah menerima pendamaian dan segala dosa kami telah diampuni. Kami menerima perlindungan yang sempurna. Kami dijaga malaikat, bahkan malaikat melayani kami. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk kami hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Menjadi ciptaan yang baru. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami semua di dalam menghadapi badai kehidupan, Engkau menyertai kami dan memberikan kemenangan yang sempurna bagi kami semua. Kami semua menjadi satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak zaitun di tangan kita dengan iman.
Roh Kudus mengurapi kita, berdiam di dalam kita, memenuhi kita, berkuasa atas hidup kita. Dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus minyak ini dikuduskan menjadi sarana pelayanan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Kasih karunia, mujizat, perlindungan, bahkan anugerah Tuhan berikan kepada kita di dalam segala kelimpahan. Di mana minyak ini dioleskan atau dicurahkan, ada kesembuhan, ada perlindungan, ada berkat, ada kasih karunia Kristus yang melimpah-limpah. Dan kita semua bersyukur, kita adalah kebenaran Bapa di dalam Kristus, rumah doa bagi segala bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Saya percaya kita semua pasti sangat diberkati. Amin, puji Tuhan. Saya mengajak saudara mari dukung pelayanan ini. Sebab kami percaya bahwa masih banyak jiwa-jiwa yang belum pernah sama sekali mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kabar baik yang kami sampaikan dari tempat ini akan sampai kepada bangsa-bangsa, bahkan kepada orang-orang yang jauh, bahkan yang belum pernah. Bangsa-bangsa yang ada di ujung-ujung bumi dikatakan akan mendengar kabar baik. Sehingga mereka akan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan menerima pengenalan akan Bapa yang benar. Biarlah dukung pelayanan kami dan kami percaya setiap dukungan saudara yang saudara tabur di dalam pelayanan ini, Tuhan akan tumbuhkan berlipat-lipat kali ganda. Saya percaya Roh Kudus menggerakkan setiap orang, siapapun saudara, dengan murah hati akan memberkati pelayanan ini berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Di layar saudara kami siapkan nomor rekening Bank BCA di mana saudara boleh transfer, yaitu persembahan online BCA nomor rekening 8700 133 177. Dan juga saudara boleh transfer yaitu persembahan persepuluhan online Bank BCA 8700 105 777. Ada juga barcode QR yang saudara boleh scan, dan setiap persembahan yang saudara beri dengan iman pasti diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga menaruh nomor-nomor telepon para pastor di mana Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui telepon atau WA. Kita akan berdoa bersama apapun pergumulan saudara. Di dalam nama Yesus masih ada mujizat, pasti ada kesembuhan, pasti ada pemulihan, pasti ada berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Mari kami nantikan dengan sukacita. Dan jangan lupa setiap pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa buat keluargamu, buat usahamu, buat anak-anakmu, buat semua jemaat-jemaat, bahkan untuk hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk pelayanan-pelayanan yang ada di dalam kerajaan sorga. Juga kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia yang kita cintai. Dan kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Puji Tuhan. Dan kami juga minta dukungan saudara agar kabar baik yang kami sampaikan dari Grace of Christ Community Church ini bisa menjadi berkat buat banyak orang, bahkan buat bangsa-bangsa lain juga. Dan kami berdoa supaya setiap kali kita menayangkan video-video maupun yaitu siaran online, kita semua akan menjadi berkat. Itu sebabnya ketika saudara buka YouTube GCC online, saudara jangan lupa tekan tombol like-nya. Dan juga ada kolom yang saudara boleh isi dengan perkataan-perkataan yang memberkati, agar banyak orang yang akan diselamatkan. Amin. Dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat. Dan sebelumnya saya ajak saudara untuk berdoa bersama-sama sebagai pengucapan syukur kita.
Mari siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk fellowship yang luar biasa hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah menerima pengenalan akan Bapa yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami telah dipulihkan sempurna. Terima kasih Bapa, kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sahabat-sahabat-Mu. Mempelai kudus-Mu di akhir zaman. Kami telah tinggal di dalam-Mu. Dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Bapa, kami bersyukur, kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Hiduplah dalam terang, dalam kebenaran dan kasih. Pergilah beritakan kabar baik kepada semua orang. Jadilah percaya bahwa setiap doa kita bukan hanya Tuhan mendengarnya, tapi Dia telah menyediakan semua yang kita perlukan. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita sekalian. Oleh kuasa Roh Kudus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus, Yesua Masih datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaannya 1000 tahun. Memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin.